Video viral Miftah Maulana menghujat dan menghina gaya ceramah Ustadz Maulana viral di media sosial. Banyak netizen yang mengecam hujatan Miftah tersebut. Dalam video itu Miftah menirukan gaya Ustadz Maulana saat ceramah. Miftah menjelaskan bahwa gaya ceramah Ustadz Maulana itu pecicilan alias tidak pantas. Isu setengah 6 mau nyetel Trans TV, buka TV, sing ditonton cinten jamaah. Niku idolane wong sakniki modele ngoten iki. Oh, jamaah. Ingat sekali lagi teman-teman, orang yang kita zalimi, hati-hati. Walaupun bodoh di mata kita, walaupun rendah derajatnya di mata kita, walaupun kurang secara fisik, dia punya Tuhan yang sama, Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berjumpa lagi dengan channel Hasika Wafa. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih dan kami doakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan menjauhkan kita dari segala musibah dan bencana. Amin ya robbal alamin. Pada video kali ini, channel Hasika Wafa akan membahas pernyataan dari Gus Miftah yang menyebut bahwa gaya Ustadz Maulana dalam berdakwah pecicilan dan tidak pantas dilakukan oleh seorang ulama. Seiring viralnya video Gus Miftah belakangan ini di media sosial, satu persatu jejak digital Gus Miftah kembali muncul di media sosial. Salah satunya pernyataan dari Gus Miftah yang menyebut gaya dakwah Ustadz Nur Maulana terkesan pecicilan dan tidak pantas dilakukan. Pernyataan tersebut beliau sampaikan di depan para jamaahnya, menyinggung gaya Ustadz Maulana ketika tampil di sebuah acara televisi swasta. Gus Miftah bahkan mengatakan, ulama dari Nahdlatul Ulama yang biasa mengaji kitab Al-Hikam, tidak mungkin melakukan hal memalukan seperti itu. Berikut kita simak video tersebut. Isu setengah 6 mau nyetel Trans TV, buka TV, sing ditonton cinten jamaah. Niku idolane wong sakniki modele ngoten iki. Oh, jamaah. Lah napa Kiai NU umpama kon pecicilan ngoten niku pantes? Ora pantes. Wongnya kelih hikam nerangke ning TV kok karo pecicilan, yo ora pantes. Maka jangan kaget kalau kiai-kiai NU jarang yang metu dan keluar di televisi. Kenapa? Isen wong ngaji kok dadak diatur, atur. Kudune kiai niku sing ngatur, begitu mlebu TV malah kiyaine. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang disampaikan Gus Miftah terhadap Ustadz Maulana semakin membuat netizen dan masyarakat tidak bersimpati padanya, apalagi dengan viralnya video Gus Miftah belakangan ini yang menyebut penjual es teh dengan kata-kata kasar. Gaya dakwah Ustadz Nur Maulana memang seringkali dibalut dengan bumbu komedi, namun jika kita bandingkan dengan gaya dakwah Gus Miftah yang kita kenal selama ini, masyarakat dapat menilai siapa yang sebenarnya tidak pantas dan memalukan ketika menyampaikan ceramah di hadapan para jamaahnya. Berikut beberapa video dari Gus Miftah sebagai perbandingan dengan gaya ceramah Ustadz Nur Maulana. Ikan sepat, ikan teri, lo berempat, gue sendiri. Kalau cinta tak direstui, dedek bayi jadi solusi. Dedek bayi jadi solusi. Baik pemirsa, masih bersama saya nih Serina Hanifah. Ya. Iya. Cocok buatan Beb. Cocok. Omongin no, ojo ora iki paling tidak karo kuburan. Tak kadane sih. Suarane enake koyo ngono. Apa meneh desane. Kula polos lho Gus. Lah rupamu koyo ngono polos. Wong lanang ki lek tak kandhani, sak gagal-gae kaya ngopo? Kuwi lak kena penyakit gula, mesti bentuke ngene iki lho. Ngene iki lho. Yakin. Lah aku ora tau ngombe bangsa ngono kuwi ya bentuke ngene iki. Tanya masih enggak, Mas? Masih. Ya sana dijual goblok. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Ini siapa yang berdiri? Oh, bakal es teh. Es tehnya masih enggak? Jadi jual goblok. Anda tahu siapa yang digendong sama si buta dari gua hantu? Sekarang jualan es teh. Siapa bilang dokter itu pinter? Dokter itu goblok.
Buktinya apa? Setiap orang datang ditanya, kan goblok. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang muslim sudah sepatutnya bisa menjaga perkataan atau lisannya. Dengan menjaga lisan, maka akan terhindar dari ucapan atau perkataan yang buruk, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Menjaga lisan dan kemaluan merupakan bagian dari menjaga agama. Lisan dapat menjadi pisau yang berbahaya jika salah digunakan. Banyak perbuatan buruk yang bermula dari lisan, seperti ghibah, adu domba, pembicaraan yang tidak bermanfaat, serta candaan yang berlebihan. Islam mengajarkan adab dan aturan-aturan dalam berbicara, yang mana kaum muslimin sebaiknya menjaga lisan, agar berucap yang baik-baik saja. Berikut kita simak nasihat dari Ustadz Khalid Basalamah, diambil dari channel YouTube Khalid Basalamah Official. Kehancuran, kebinasaan, lembah di api neraka untuk semua tidak terkecuali kelompok yang sibuk menceritakan orang lain dengan lisannya, menjatuhkan mereka, menghina mereka, atau mereka mencontohkan aib orang lain dengan perilakunya. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan tentang ciri mereka? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzi jama'a malan wa addada. Yang paling banyak kena dua kelompok ini adalah orang-orang yang selalu secara letterlet maknanya mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ini terjemahan letterlet, tapi makna tafsirnya adalah orang-orang yang mengejar prestasi-prestasi dunia yang mereka mengira bahwasanya prestasi itu akan terus kekal bersama mereka. Kata Nabi SAW di dalam hadis riwayat Bukhari, "Man dhamina li ma baina lihyai wa ma baina fakhidai dhamintu lahul jannah." Siapa yang bisa menjamin untukku di antara kalian apa yang berada di antara dua rahangnya, dua pipinya, lisannya, dan apa yang berada di antara dua pahanya, kemaluannya, aku akan menjamin baginya surga. Ini bahaya sekali. Salah guna lisan dengan kemaluan, selesai semuanya. Bahkan kata Nabi SAW, zina dimulai dengan lisan seseorang dan dibenarkan oleh kemaluannya. Dua benda di tubuh kita ini berbahaya sekali. Jangan sampai salah gunakan, kontrol. Ini harus penting. Juga dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, apakah dalam hadis Bukhari Muslim, apakah kalian tahu perbuatan apa yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam surga? Nabi SAW lempar kepada para sahabat, ingin mendengar apa yang mereka ketahui. Lalu mereka mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka kata Nabi SAW, taqwallah wa husnal khuluq. Kalian patuh pada Allah, kerjakan yang diperintahkan, tinggalkan yang dilarang, dan kalian memiliki akhlak yang mulia. Baik sama orang, tata kerama. Lalu Nabi SAW balik mengatakan, apakah kalian tahu perbuatan apa yang paling banyak membawa orang masuk dalam api neraka? Maka sahabat pun mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Nabi SAW, al-fammu wal-farj, mulut seseorang dan kemaluannya. Ini dua benda yang paling banyak membawa orang masuk dalam api neraka. Saudaraku, sibukkan lisan kita dengan kata-kata yang baik. Semuanya, para ulama kita, kalau mereka diam, maka mereka berzikir. Kalau mereka berbicara, yang dikeluarkan semuanya kata-kata emas. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum.